Dari posisi rebahan itu, punggungnya si Lisa ini pelan-pelan melengkung ke atas gitu loh, Wak. Astagfirullah. Melengkung ke atas. Jadi lama-lama macam orang kayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi dengan membawakan kisah horor part 347. Nah, kisah yang akan aku ceritakan kali ini datang dari seorang wanita yang hidupnya lagi di fase bagus, Wak. Kerjaannya lancar, keluarganya rukun, dan kala itu karirnya lagi naik-naiknya. Dari luar kehidupannya kelihatan baik-baik aja, sampai di suatu hari di tengah pekerjaan yang padat, wanita ini mulai mencari tempat sepi untuk beribadah sekaligus juga beristirahat. Sebenarnya dia nggak berniat menyendiri, Wak. Cuman rasanya ada sesuatu yang tanpa sadar menarik dia untuk datang ke tempat itu lagi dan lagi. Dan siapa sangka di tempat itu ternyata ada sosok tak kasat mata yang diam-diam mengintainya. Bukan ngintai buat menyakiti, tapi ngintai karena dia punya perasaan gak wajar sama si wanita ini. Usut punya usut, perasaan itu berakar dari masa lalu si sosok ini yang tidak pernah betul-betul selesai. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis dari Jakarta. Halo Anis. Nah, jadi pengalaman horor ini menimpa tantenya Anis yang bernama Tante Lisa di tahun 2003 yang lalu, Wak. Dan sampai sekarang Nadia, kisah ini masih jadi pembicaraan yang sangat hangat di keluargaku. Tanpa mengurangi rasa hormat juga ya Anis, untuk memudahkan cerita, di sini aku langsung sebut tokohnya aja ya, Wak ya. Nah, jadi tantenya Anis ini namanya Lisa. Lisa ini waktu itu bekerja sebagai SPG toko elektronik di sebuah mall yang ada di Jakarta, Wak. Selama bekerja, Lisa ini termasuk salah satu pegawai yang berprestasi. Hasil penjualannya sering tembus target, kinerjanya konsisten dan juga stabil, dan perusahaan otomatis juga makin menjadi untung lagi. Nah, karena prestasi itu, suatu hari atasannya Lisa ini memutuskan untuk memindahkan Lisa ke Bandung dan ngurus cabang store baru di salah satu mall yang ada di sana, supaya penjualan di Bandung juga ikut naik nih, kayak yang ada di Jakarta ya kan. Nah, karena ini permintaan atasan ya, Lisa otomatis nggak bisa nolak. Mau nggak mau dia harus pindah tuh ke Bandung. Nah, pas sudah di sana, hari-hari Lisa lumayan padat. Dia harus beradaptasi sama lingkungan baru, rekan kerja baru, dan juga mengurus pekerjaan yang targetnya jauh lebih berat lagi. Dan sebagai SPG yang dikirim langsung dari Jakarta, Lisa ini ternyata nggak cuma disuruh jualan aja, Wak. Dia juga diminta untuk ngejar target, ngawasin stok, dan juga membantu membetulkan atau ngebenerin pola penjualan yang ada di cabang Bandung ini. Nah, di tengah pekerjaan yang padat itu, jam istirahat menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk si Lisa, Wak. Tiap jam 12 siang, Lisa langsung buru-buru sholat